Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Ramadan kali ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan hikmat, dengan nikmat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah saya di sini untuk menyampaikan sebuah materi tentang iktikaf. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 125, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina waruk'is sujud. Al-ayah sadaqallahul azim, yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang rukuk, dan orang-orang yang sujud. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penggalan ayat tersebut, dari penggalan ayat Al-Qur'an tersebut menerangkan tentang bagaimana anjuran untuk melaksanakan iktikaf di masjid. Jadi iktikaf itu pada umumnya dilaksanakan di masjid. Jadi nggak ada yang namanya iktikaf di lapangan, di musola. Jadi iktikaf itu di masjid. Terkhususkan untuk perempuan itu bisa juga iktikafnya di rumah, karena untuk menjaga kehormatan seorang perempuan dari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang buruk. Untuk iktikaf di masjid bagi kaum perempuan biasanya itu ketika kaum perempuan yang sudah bersuami, itu ketika sudah mendapatkan izin dari suaminya. Adapun fadilah-fadilah daripada melaksanakan iktikaf, yang pertama khususnya di bulan Ramadan, itu yang pertama mengharapkan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi iktikaf pada bulan Ramadan pada umumnya dianjurkan di 10 malam terakhir, karena menurut pendapat para ulama di malam 10 terakhir itu biasanya terdapat munculnya malam Lailatul Qadar, yakni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang nomor 2, terbiasanya sholat fardu secara berjamaah. Karena kita sudah berada di masjid untuk menunggu sholat berjamaah, maka akan terbiasa untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, terutamanya sholat fardu, sholat 5 waktu. Yang nomor 3, melatih diri untuk khusyuk. Jadi ketika iktikaf di masjid akan melatih kita untuk menjadi khusyuk, dikarenakan pada saat kita iktikaf itu mendapatkan ataupun isinya berisikan tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengurangi hikmat untuk memikirkan hal dunia. Jadi di dalam masjid ketika iktikaf itu difokuskan hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4, mendapatkan pahala menunggu sholat. Jadi adapun keutamaannya yang nomor 4 itu mendapatkan pahala menunggu sholat. Jadi menunggu sholat 5 waktu itu juga mendapatkan pahala. Jadi ada peluang bagi seorang yang sedang melakukan iktikaf untuk menunggu sholat 5 waktu. Mungkin itu fadilah-fadilah, beberapa fadilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.